Pada akhir abad ke-11, dunia Kristen dan Islam memasuki salah satu era paling dramatis dalam sejarah. Perang Salib, serangkaian ekspedisi militer yang berlangsung selama hampir 2 abad. Bukan sekadar konflik antara dua agama, tetapi juga sebuah perjuangan politik, ekonomi, dan sosial yang mengubah wajah dunia. Dimulai dengan seruan Paus Urbanus II di Konsili Clermont pada tahun 1095. Ribuan kesatria dan rakyat Eropa berangkat menuju Timur Tengah dengan satu tujuan, merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Namun, di balik semangat religius, Perang Salib juga dipenuhi dengan kepentingan tersembunyi dari perebutan kekuasaan antara kerajaan Eropa, perdagangan yang berkembang pesat, hingga benturan budaya yang menghasilkan pertukaran ilmu pengetahuan. Perang ini membawa kemenangan dan kekalahan, dari kejatuhan Edessa hingga pembantaian besar di Yerusalem pada tahun 1099. Apa yang menyebabkan perang ini? Bagaimana perang ini berakhir? Dan apa dampaknya bagi hubungan Islam dan Kristen hingga saat ini? Mari kita bahas semuanya di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejak abad ke-7, Yerusalem telah berada di bawah kekuasaan Muslim, dimulai dengan penaklukan kota pada tahun 638 Masehi oleh pasukan Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin kedua dari Khulafaur Rasyidin. Kota ini diserahkan secara damai oleh Uskup Sopronius, dan Umar menunjukkan toleransi beragama, termasuk menolak untuk sholat di gereja Makam Kudus agar tidak dijadikan masjid oleh Muslim setelahnya. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi kota multi-agama, di mana umat Kristen dan Yahudi tetap diperbolehkan tinggal, beribadah, dan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci mereka. Berdasarkan prinsip Al-Dimah, mereka diberikan perlindungan tetapi dikenakan jizyah, pajak khusus yang menjadi syarat bagi non-Muslim untuk tinggal di wilayah Islam. Pada masa awal kekuasaan Islam, Yerusalem dikenal sebagai kota yang relatif damai dan terbuka bagi berbagai tradisi agama. Dalam periode dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun kubah batu di atas bekas lokasi bait suci Yahudi pada tahun 691 Masehi. Monumen ini menjadi simbol penting kekuasaan Islam dan salah satu situs tersuci dalam Islam setelah Makkah dan Madinah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, kota ini tetap menjadi pusat spiritual dan ilmiah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Kekuasaan berikutnya dipegang oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Islamiyah, dan mereka mempertahankan kebijakan toleransi terhadap umat Kristen dan Yahudi. Bahkan, banyak peziarah Kristen dan Eropa tetap dapat mengunjungi Yerusalem tanpa hambatan besar pada periode ini. Namun, situasi berubah drastis ketika Turki Seljuk merebut Yerusalem pada tahun 1073 Masehi. Sebagai kelompok militer yang sedang naik daun dalam dunia Islam, mereka dikenal lebih militan dan konservatif dibandingkan penguasa sebelumnya. Dampaknya mulai terlihat dengan pembatasan akses bagi peziarah Kristen dari Eropa, serta laporan yang menyebutkan bahwa peziarah mulai mengalami kesulitan dan gangguan. Meskipun banyak laporan ini kemudian dianggap sebagai bagian dari propaganda untuk membangkitkan semangat Perang Salib, perubahan dalam pemerintahan Seljuk tetap menjadi faktor utama yang menimbulkan kecemasan di Eropa Barat. Pada abad ke-11, Kekaisaran Bizantium, penerus Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Konstantinopel, mengalami kemunduran akibat konflik internal, pemberontakan, dan serangan dari luar.
Sebagai kekuatan utama di wilayah timur Laut Mediterania, Bizantium menganut Kristen Ortodoks dan selama berabad-abad menjadi benteng pertahanan bagi dunia Kristen di timur. Namun kelemahannya semakin nyata membuat mereka rentan terhadap ancaman baru, terutama dari Turki Seljuk yang sedang berkembang sebagai kekuatan militer besar dalam dunia Islam. Peristiwa paling menentukan dalam kemunduran Bizantium terjadi pada pertempuran Manzikert pada tahun 1071, di mana pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanos IV Diogenes berhadapan dengan pasukan Turki Seljuk di bawah pimpinan Sultan Alp Arslan. Kekalahan telak yang dialami Bizantium dalam pertempuran ini menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarah mereka. Bahkan Kaisar Romanus sendiri sempat ditangkap sebelum akhirnya dibebaskan. Dampak dari kekalahan ini sangat besar, menyebabkan kehancuran kekuasaan Bizantium di Asia Kecil, wilayah yang sebelumnya menjadi jantung ekonomi dan militer mereka. Seiring waktu, banyak kota dan benteng di wilayah tersebut jatuh ke tangan Turki Seljuk, dan Asia Kecil mulai berubah dari wilayah Kristen Ortodoks menjadi berpenduduk Muslim Turki secara bertahap. Setelah kekalahan dan krisis politik yang melanda Bizantium, Alexios I Komnenos naik tahta pada tahun 1081. Sebagai seorang negarawan yang cerdas, ia menyadari bahwa Bizantium tidak dapat menghadapi Seljuk sendirian. Maka, Alexios mengirim permintaan bantuan militer kepada Paus Urbanus II di barat, dengan harapan memperoleh tentara bayaran atau pasukan Kristen dari Eropa untuk membantunya memulihkan kekuasaan Bizantium atas Asia Kecil dan mengusir Turki Seljuk dari wilayah itu. Namun, Paus melihat ini sebagai kesempatan untuk menyatukan kembali dunia Kristen Timur dan Barat, sekaligus mendorong kampanye Perang Suci untuk merebut Yerusalem. Sementara itu, Turki Seljuk semakin memperkuat dominasinya di timur. Sebagai suku Turki yang baru masuk Islam, mereka dengan cepat membangun Kesultanan Rum di Anatolia setelah kemenangan mereka di Manzikert. Selain itu, mereka juga memperluas pengaruhnya ke Syria dan Palestina, termasuk menguasai Yerusalem. Dengan demikian, pertempuran Manzikert tidak hanya menandai invasi besar-besaran Turki Seljuk ke Asia Kecil, tetapi juga mendorong merosotnya kekuatan militer dan ekonomi Bizantium. Permintaan bantuan yang dilakukan oleh Alexios I pada Paus menjadi pemicu utama Perang Salib Pertama, membuka babak baru dalam konflik besar antara dunia Kristen dan dunia Islam yang akan berlangsung selama berabad-abad. Pada bulan November 1095, Konsili Clermont menjadi titik awal bagi Perang Salib Pertama. Konsili ini adalah pertemuan gerejawi besar yang diselenggarakan oleh Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan, dengan agenda utama membahas reformasi gereja Katolik, termasuk penindakan terhadap simoni atau jual beli jabatan gereja, serta upaya membenahi moral para imam. Namun, di luar isu reformasi gereja, yang kemudian menjadi fokus utama dalam konsili ini adalah permintaan bantuan militer dari Kaisar Bizantium, Alexios I Komnenos, yang menghadapi ancaman besar dari Turki Seljuk di Asia Kecil. Dalam pidato yang disampaikannya di akhir konsili, Paus Urbanus II secara terbuka menyerukan perang suci untuk merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari tangan Muslim. Paus menggambarkan penderitaan umat Kristen Timur dan peziarah yang katanya mengalami intimidasi dan penyiksaan oleh Muslim di Tanah Suci. Ia menyebut musuh sebagai kaum kafir yang mencemari tempat suci Kristen. Pidatonya memicu antusiasme besar, terutama setelah ia mengakhiri seruannya dengan ungkapan yang sangat terkenal, Deus Vult, yang artinya Tuhan menghendakinya, yang kemudian menjadi slogan utama Perang Salib.
Untuk menarik lebih banyak peserta, Paus menawarkan berbagai janji yang menguntungkan, baik secara spiritual maupun duniawi. Ia menjanjikan pengampunan dosa penuh bagi siapa saja yang ikut berperan. Selain itu, para peserta akan mendapat kehormatan sebagai pejuang Tuhan, status yang dihormati oleh gereja dan masyarakat. Di luar motivasi religius, terdapat juga harapan memperoleh harta rampasan perang, tanah, dan gelar bangsawan yang menarik bagi para kesatria muda dan petani miskin di Eropa yang ingin memperbaiki kehidupan mereka. Pidato ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa, sehingga banyak orang dari berbagai latar belakang mulai dari bangsawan, kesatria, hingga petani miskin bersumpah untuk ikut dalam ekspedisi ke Tanah Suci. Untuk memastikan pesan ini tersebar luas, Paus menunjuk sejumlah pengkhotbah keliling seperti Peter the Hermit guna menyebarluaskan seruan terang ke seluruh pelosok Eropa. Setelah seruan Paus Urbanus II dalam Konsili Clermont pada tahun 1095, semangat keagamaan di Eropa pun meledak. Sebelum pasukan militer utama yang terdiri dari kesatria dan bangsawan siap berangkat, gelombang pertama yang dikenal sebagai Perang Salib Rakyat atau The People's Crusade terbentuk. Terdiri dari rakyat jelata, petani, buruh, tukang, bahkan wanita dan anak-anak yang berangkat lebih dahulu menuju Tanah Suci. Gerakan ini dipimpin oleh dua tokoh utama, yaitu Peter the Hermit, seorang pengkhotbah keliling dari Prancis yang sangat karismatik dan mengklaim mendapat wahyu langsung dari Tuhan untuk memimpin umat menuju Yerusalem, serta Walter the Penniless, seorang bangsawan miskin dari Prancis yang memimpin kelompok awal sebelum akhirnya bergabung dengan Peter. Diperkirakan sekitar 20.000 hingga 40.000 orang mengikuti gelombang ini, yang sebagian besar tidak memiliki pengalaman militer, perlengkapan yang memadai, atau strategi perang yang jelas. Mereka mengalami kesulitan besar selama perjalanan melewati Eropa Tengah, di mana mereka terpaksa menjarah makanan untuk bertahan hidup, yang menyebabkan konflik dengan penduduk lokal. Di sepanjang perjalanan terjadi kekacauan, termasuk program terhadap komunitas Yahudi di Rhineland, Jerman, di mana beberapa kelompok dalam pasukan rakyat membantai ribuan orang. Tindakan brutal yang tidak pernah dianjurkan oleh gereja, tetapi tetap menjadi bagian gelap dari peristiwa ini. Setelah tiba di wilayah Kekaisaran Bizantium, Kaisar Alexios I Komnenos mengizinkan mereka menyeberang ke Asia Kecil atau yang pada saat itu dikenal sebagai Anatolia. Namun ketika memasuki wilayah yang dikuasai Turki Seljuk, mereka tidak siap menghadapi tantangan medan perang. Pada Agustus 1096, kelompok utama Perang Salib Rakyat tiba di dekat Nisea dan tanpa strategi yang jelas langsung menyerang wilayah Muslim. Serangan yang terburu-buru ini memicu balasan dari pasukan Sultan Kilij Arslan yang dengan mudah menyerbu dan membantai sebagian besar pasukan rakyat dalam pertempuran di dekat Civitot. Peter dan Hermit sendiri berhasil melarikan diri ke Konstantinopel, sementara hanya sebagian kecil dari pasukan rakyat yang selamat untuk kemudian bergabung dengan pasukan utama. Pada tahun 1096 sampai 1097, setelah kegagalan Perang Salib Rakyat, pasukan utama Perang Salib pertama terdiri dari kesatria, bangsawan, dan tentara profesional akhirnya bergerak ke timur dengan persiapan jauh lebih matang. Pasukan ini lebih terlatih, bersenjata lengkap, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh penting Eropa. Setiap kelompok berangkat terpisah dari wilayah asal mereka, Prancis, Italia, dan Jerman. Namun semuanya berkumpul di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, sebelum memulai kampanye besar mereka di timur. Saat para pemimpin salib tiba di Konstantinopel pada akhir 1096 dan awal 1097,
Kaisar Alexios menyambut mereka dengan hati-hati. Kaisar melihat tentara asing ini sebagai kekuatan yang berpotensi berbahaya, tetapi juga ingin memanfaatkannya untuk merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan Turki Seljuk, khususnya di Asia Kecil. Sebagai langkah politik, Alexios meminta para pemimpin salib untuk bersumpah setia kepadanya, dengan janji bahwa wilayah yang direbut dari Muslim akan dikembalikan kepada Bizantium. Meskipun beberapa pemimpin salib enggan, sebagian besar menyetujui sumpah ini demi menjaga hubungan baik dengan Bizantium dan mendapatkan bantuan logistik yang sangat dibutuhkan. Dengan dukungan Kekaisaran Bizantium, pasukan salib kemudian menyeberangi Selat Bosporus menuju Anatolia, wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Rom, bagian dari Turki Seljuk. Tujuan awal mereka adalah merebut Nisea, kota strategis yang pernah dikuasai Bizantium sebelum jatuh ke tangan Sultan Kilich Arslan. Pasukan utama salib terdiri dari sekitar 35.000 sampai 50.000 orang, termasuk 7.000 kesatria berkuda berat dan ribuan infanteri. Mereka dilengkapi dengan senjata lengkap, perlengkapan medis, logistik, dan formasi militer yang terstruktur, menjadikan mereka jauh lebih siap dibandingkan kelompok rakyat sebelumnya. Setelah serangkaian kemenangan besar di timur, pasukan salib yang telah merebut Nisea dan Anitokia akhirnya bergerak menuju Yerusalem, tujuan utama Perang Salib Pertama. Meskipun menghadapi kelaparan, perpecahan internal, dan serangan balik dari pasukan Muslim, mereka terus maju. Saat itu Yerusalem berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah dari Mesir yang telah merebut kota suci itu dari Turki Seljuk. Perjalanan menuju Yerusalem sangat melelahkan, melewati daratan tandus Palestina dengan pasukan mengalami kelaparan dan kekurangan air. Saat mereka tiba di depan kota pada 7 Juni 1099, jumlah pasukan yang tersisa hanya sekitar 12.000 sampai 15.000 orang, termasuk hanya sekitar 1.000 kesatria, jumlah yang jauh berkurang dari awal ekspedisi. Yerusalem sebagai kota berbenteng kuat menjadi tantangan besar bagi pasukan salib yang awalnya tidak memiliki alat pengepungan yang memadai. Mereka kemudian memanfaatkan kayu dari hutan di sekitar kota untuk membangun menara pengepungan dan alat pemukul gerbang. Sementara strategi pengepungan mereka diperkuat dengan kedatangan armada Genoa yang membantu dalam logistik dan pembuatan peralatan tempur. Setelah pengepungan berlangsung selama sebulan, pasukan salib melancarkan serangan besar-besaran pada 14–15 Juli 1099. Akhirnya berhasil menembus dinding Yerusalem dan merebut kota suci tersebut. Namun, kemenangan ini disertai tragedi kemanusiaan yang besar, karena pasukan salib melakukan pembantaian massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi tanpa pandang bulu. Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci Islam, menjadi lokasi pembantaian besar-besaran. Sementara umat Kristen Ortodoks Timur juga sempat mengalami kekerasan sebelum dikenali sebagai sesama Kristen. Setelah kemenangan tersebut, para pemimpin salib mendirikan kerajaan Yerusalem, kerajaan Latin Kristen pertama di Timur Tengah. Perang Salib kedua yang terjadi pada tahun 1147 sampai 1149 merupakan ekspedisi militer yang berakhir dengan kegagalan total bagi pihak Kristen. Latar belakang perang ini berawal dari jatuhnya Konti Edessa, salah satu dari 4 negara bagian salib, ke tangan pasukan Muslim di bawah pimpinan Zengi, penguasa Aleppo dan Mosul pada tahun 1144. Kejatuhan Edessa mengejutkan dunia Kristen, karena ini adalah wilayah salib pertama yang direbut kembali oleh Muslim, sehingga memicu kekhawatiran besar di Eropa Barat.
Sebagai tanggapan, pada tahun 1145, Paus Eugenius III menyerukan Perang Salib Kedua, yang kemudian didukung oleh tokoh religius terkenal seperti Santo Bernard dari Clairvaux, yang berkhotbah ke berbagai penjuru Eropa untuk mengorbankan semangat perang suci Kristen. Ekspedisi ini melibatkan dua raja besar Eropa, yaitu Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Mereka memimpin dua pasukan besar secara terpisah, kemudian bergabung dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Namun perjalanan mereka penuh dengan masalah besar, terutama saat melintasi Anatolia. Pasukan mengalami medan berat, logistik buruk, serta serangan dari pasukan Muslim Seljuk yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kekacauan internal dan perbedaan strategi antara dua kerajaan semakin memperburuk keadaan, sehingga sebagian besar pasukan hancur bahkan sebelum mencapai tujuan utama mereka. Awalnya, tujuan Perang Salib Kedua adalah merebut kembali Edessa, tetapi rencana ini berubah secara mendadak. Alih-alih menyerang Edessa, pasukan salib memilih mengepung Damaskus, salah satu kota muslim terpenting di Suriah. Pada tahun 1148, mereka melancarkan pengepungan terhadap kota ini, tetapi menghadapi berbagai kendala besar. Mereka salah memilih lokasi pengepungan, mengalami kekurangan pasokan, dan pasukan muslim berhasil bertahan serta melancarkan serangan balik. Setelah hanya 4 hari pengepungan, pasukan salib mundur dengan kekalahan yang memalukan, mengakhiri perang tanpa kemenangan yang berarti. Kegagalan Perang Salib yang kedua semakin memperburuk reputasi militer Kristen di timur dan membuka peluang bagi persatuan Muslim di bawah pemimpin-pemimpin kuat seperti Nur ad-Din Putra Sengi. Alih-alih memperkuat posisi Kristen di Timur Tengah, ekspedisi ini malah menunjukkan kekacauan strategi, logistik, dan kepemimpinan, serta mempercepat kebangkitan pemimpin Muslim besar berikutnya, seperti Salahuddin al-Ayyubi, yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam Perang Salib Ketiga. Perang Salib yang ketiga yang terjadi pada tahun 1189 sampai 1192 adalah salah satu konflik paling terkenal dalam sejarah karena mempertemukan dua tokoh besar, yaitu Raja Richard C. Hatisinga dari Inggris dan Salahuddin al-Ayyubi, pemimpin Muslim dari Mesir dan Suriah. Latar belakang perang ini berawal dari pertempuran Hattin pada tahun 1187, di mana Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan Kristen. Kemenangan ini mengguncang dunia Kristen, karena Yerusalem merupakan pusat suci bagi umat Kristiani. Sebagai respons, Paus Georgius VII segera menyerukan perang salib baru untuk merebut kembali Tanah Suci. Perang Salib yang ketiga melibatkan 3 raja besar Eropa, sehingga sering disebut sebagai Perang Salib para Raja. Mereka adalah Richard I dari Inggris, Richard the Lionheart, Philip II dari Prancis, dan Frederick I Barbarossa, Kaisar Romawi Suci dari Jerman. Namun sebelum mencapai Tanah Suci, Barbarossa tenggelam di sungai saat melintasi Anatolia, yang menyebabkan sebagian besar pasukannya bubar. Richard dan Philip tiba di Timur Tengah pada tahun 1191 dan berhasil merebut kota pelabuhan Acre setelah pengepungan yang panjang. Namun setelah kemenangan ini, Philip kembali ke Prancis, meninggalkan Richard sendirian untuk memimpin kampanye militer. Salah satu kemenangan besar Richard terjadi dalam pertempuran Arsuf pada 1191, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan Salahuddin. Meski begitu, upayanya untuk merebut kembali Yerusalem tetap gagal.
Setelah pertempuran panjang dan negosiasi diplomasi, Richard dan Salahuddin akhirnya mencapai perjanjian Jaffa pada tahun 1192 yang menghasilkan kompromi yang penting. Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Namun, umat Kristen diizinkan berziarah secara damai ke tempat-tempat suci mereka, termasuk gereja makam Kudus. Selain itu, wilayah pesisir Palestina seperti Archa dan Jaffa tetap dikuasai oleh pasukan salib. Setelah perjanjian ini, Richard kembali ke Eropa, sementara Salahuddin wafat setahun kemudian pada tahun 1193. Meskipun Perang Salib ketiga gagal merebut kembali Yerusalem, perang ini menunjukkan kebesaran dua pemimpin besar dengan karakter yang sangat berbeda. Richard yang dikenal sebagai pejuang gagah berani, dan Salahuddin yang dihormati karena keadilannya serta kemurahan hatinya terhadap lawan-lawannya. Perang ini juga berhasil memperkuat posisi Kristen di pesisir Timur Tengah, serta memastikan akses umat Kristen ke situs-situs suci di Yerusalem. Perang Salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204 adalah salah satu ekspedisi militer paling kontroversial dalam sejarah karena menyimpang sepenuhnya dari tujuan awalnya. Awalnya, Perang Salib ini dirancang untuk merebut kembali Yerusalem dan wilayah suci di Timur Tengah yang masih berada di bawah kendali Muslim. Strategi kali ini berfokus pada penaklukan Mesir karena dianggap sebagai kunci utama kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Namun, rencana ini segera berubah akibat masalah logistik dan politik yang muncul. Para pemimpin Perang Salib membuat kesepakatan dengan Republik Venesia untuk menyediakan armada kapal besar guna mengangkut pasukan ke timur. Namun ketika tiba saatnya berangkat, jumlah pasukan dan dana yang terkumpul ternyata jauh di bawah harapan. Akibatnya, tentara Salib tidak mampu membayar biaya kapal dan Venesia menagih ganti rugi dalam bentuk jasa militer yang akhirnya memicu serangkaian aksi yang bertentangan dengan tujuan religius mereka. Sebagai bentuk pembayaran, Venesia meminta pasukan Salib merebut Zara, sebuah kota Kristen di Dalmatia yang memberontak terhadap kekuasaan Venesia. Meskipun Paus Innocentius III melarang keras penyerangan terhadap sesama umat Kristen, kota itu tetap direbut, menyebabkan seluruh pasukan dikucilkan secara gerejawi. Situasi semakin rumit ketika Alexius IV Angelos, seorang pangeran Bizantium yang diasingkan, meminta bantuan pasukan Salib untuk merebut kembali tahtanya di Konstantinopel. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan uang dalam jumlah besar, bantuan militer, serta penyatuan gereja Ortodoks dengan gereja Katolik Roma. Pasukan Salib yang sedang mengalami krisis keuangan menyetujui tawaran ini. Setelah konflik politik yang rumit dan ketegangan yang meningkat, akhirnya pasukan Salib menyerang Konstantinopel pada April 1204. Kota itu jatuh dan dijarah habis-habisan, di mana gereja-gereja dihancurkan, barang-barang suci dicuri dan dibawa ke Eropa, serta penduduk mengalami kekerasan dan penghinaan besar-besaran. Alih-alih melanjutkan ekspedisi ke Tanah Suci, para pemimpin Salib mendirikan Kekaisaran Latin Konstantinopel yang menggantikan kekuasaan Bizantium di wilayah tersebut. Kekaisaran ini bertahan hingga 1261 ketika Bizantium akhirnya berhasil merebut kembali kota itu. Perang Salib keempat menjadi titik balik yang memperlemah Kekaisaran Bizantium secara permanen dan menghancurkan hubungan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Perang Salib kelima hingga ke-9 secara umum tidak membawa hasil besar dan menandai kemunduran semangat Perang Salib di Eropa. Perang Salib yang kelima yang terjadi pada tahun 1217 sampai 1221
berusaha menaklukkan Mesir sebagai basis serangan ke Yerusalem. Pasukan salib berhasil merebut kota Damietta di Delta Nil, tetapi saat mencoba merebut Kairo, mereka terjebak banjir sungai Nil dan akhirnya dipaksa menyerah, membuat ekspedisi ini gagal total. Sementara itu, Perang Salib yang ke-6 yang terjadi pada 1228 sampai 1229 unik karena terjadi tanpa pertempuran besar. Kaisar Frederick II dari Kekaisaran Romawi Suci memilih diplomasi dan bernegosiasi dengan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil. Hasilnya, Yerusalem diserahkan sementara kepada Kristen selama 10 tahun, tetapi kembali ke tangan Muslim setelah perjanjian berakhir. Perang Salib yang ke-7 yang terjadi pada 1248 sampai 1254. Dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis yang kembali memfokuskan serangan ke Mesir dengan harapan menaklukkan wilayah itu sebagai kunci menuju Yerusalem. Namun, ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan setelah Louis IX ditangkap dalam pertempuran Al-Mansyurah dan hanya dibebaskan setelah membayar tebusan besar. Louis kembali memimpin Perang Salib ke-8 pada tahun 1270 dengan target Tunis, yaitu Afrika Utara. Tetapi sebelum sempat berperang, pasukannya diserang wabah penyakit, menyebabkan Louis meninggal dunia di Tunis, mengakhiri ekspedisi sebelum mencapai Tanah Suci. Dan Perang Salib yang ke-9 yang terjadi pada tahun 1271 sampai 1272 yang dipimpin oleh Pangeran Edward dari Inggris yang kelak menjadi Raja Edward I, hanya menghasilkan serangan kecil terhadap beberapa kota muslim di Leban. Namun dampaknya tidak signifikan dan perang ini dianggap sebagai perang salib terakhir secara resmi. Perang Salib merupakan serangkaian konflik besar lintas agama, benua, dan peradaban yang berlangsung selama hampir 2 abad. Dengan tujuan utama merebut kembali Yerusalem dan wilayah suci dari kekuasaan Muslim. Namun upaya tersebut berakhir dengan kegagalan dan Yerusalem tetap berada di bawah kendali dinasti Mamluk dari Mesir yang berhasil mengusir sisa-sisa kekuatan salib dari Timur Tengah. Pada akhirnya, kota suci tersebut tetap berada dalam kekuasaan Islam hingga masa Kesultanan Utsmaniyah. Dampak dari Perang Salib sangatlah luas, terutama dalam hubungan antara Islam dan Kristen. Perang ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam, di mana umat Islam melihatnya sebagai invasi brutal dan penodaan Tanah Suci, sementara umat Kristen menganggapnya sebagai perjuangan suci yang gagal. Ketegangan dan prasangka yang muncul selama Perang Salib masih membekas dalam berbagai konflik budaya, politik, dan keagamaan modern. Meskipun merupakan konflik berdarah, Perang Salib juga membuka jalur pertukaran budaya dan perdagangan antara Timur dan Barat. Orang Eropa mulai mengenal ilmu pengetahuan Arab, termasuk matematika, obat-obatan, dan filsafat Yunani yang dilestarikan oleh cendekiawan Muslim. Selain itu, perdagangan rempah-rempah, kain sutra, kaca, dan barang-barang mewah dari timur mengalami peningkatan pesat yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya zaman Renaissance di Eropa. Dalam aspek kekuasaan Gereja Katolik, awalnya Paus dan gereja memperoleh pengaruh besar karena menjadi pemimpin spiritual Perang Salib. Namun seiring dengan kegagalan demi kegagalan, terutama setelah Perang Salib keempat, yang justru berujung pada penyerangan terhadap sesama umat Kristen di Konstantinopel, kepercayaan terhadap otoritas gereja mulai goyah. Dalam jangka panjang, ketidakpuasan ini turut menjadi faktor yang membuka jalan bagi reformasi gereja pada abad ke-16. Selain itu, dampak sosial dan politik di Eropa juga terlihat jelas. Banyak bangsawan Eropa tewas atau kehilangan tanah, sehingga raja-raja mendapatkan peluang untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka. Munculnya kelas menengah seperti pedagang dan pengrajin melalui pertumbuhan kota-kota dan perdagangan internasional mengubah tatanan ekonomis. Sementara keberangkatan para ksatria ke timur juga secara perlahan mengubah struktur feodalisme.